Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal masih membahas sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kemarin apa? Sifat apa? Amanah. Hari ini kita membahas sifat tabligh dan sifat fatonah. Wajib atas para rasul itu bersifat tabligh. Artinya tabligh wajib para rasul menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Para nabi mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dikatakan nabi, yang disampaikan nabi, yang berkaitan itu dari Allah, maka itu pasti wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Dan Nabi tidak berkata apapun yang dari Allah kecuali itu betul-betul datang dari Allah. Lah, apa yang disampaikan Nabi? Yang disampaikan Nabi sesuai dengan apa yang Nabi peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang Nabi peroleh dari Allah. Yang pertama, sesuatu yang wajib disampaikan. Apa isinya? Tentang hukum-hukum. Rupanya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, manek. Maka hukum-hukum ini disampaikan oleh semua para rasul kepada umatnya. Dan ini wajib disampaikan. Gak boleh lupa, gak mungkin lupa. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menyampaikan hukum-hukum tersebut. Beda dengan Nabi, ada Nabi doang, ada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi doang itu tidak mempunyai sifat tabligh, nggak menyampaikan bangsa hukum yang wajib, sunnah, haram, makruh. Artinya tidak mendapatkan hukum itu langsung dari Allah, enggak. Tapi hukum itu didapatinya dari para rasul. Jadi yang mendapatkan hukum yang 5 ini, wajib, sunnah, haram, makruh, itu para rasul. Nanti setelah rasul menyampaikan, baru diberitakan ke yang lain. Ketika ada nabi yang mendengarnya, maka nabi itu pun menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Jadi nabi itu statusnya kayak kiai lah. Kan dikatakan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Artinya mereka menyampaikan kepada umat, memberikan wasiat-wasiat kepada umat, walaupun mereka enggak mendapatkan wahyu langsung dari Allah tentang hukum-hukum tersebut. Gitu loh. Jadi yang pertama yang Nabi peroleh dari Allah rupanya tentang perkara yang wajib disampaikan. Apa isinya? Tentang hukum. Quran 30 juz, hadis, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, mana janjinya Allah, mana ancamannya Allah, mana hukum yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, disampaikan seluruhnya tanpa ada yang tertinggal, nggak ada, lengkap, sempurna. Mana buktinya? Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan agama untukmu. Artinya Nabi telah sempurna menyampaikan berita tabligh dari Allah Subhanahu wa taala tentang isinya agama Islam. Itu yang pertama yang disampaikan oleh para rasul. Yang kedua yang Nabi peroleh dari Allah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disembunyikan. Yang pertama tadi yang berupa hukum-hukum adalah perkara yang wajib disampaikan. Ada pula yang Nabi peroleh berupa berita-berita tapi wajib disembunyikan. Sehingga tidak perkara ini yang diperintah disembunyikan itu tidak satu pun yang diberitakan kepada umat, khusus untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi itu banyak mendapat berita juga, yang berita itu nggak disampaikan sama yang lain. Bahkan kata ulama lebih banyak yang disimpan. Kenapa? Ya urusan-urusan rahasia, sir-sir
yang kita nggak ngerti di balik kejadian semua ini. Di alam ini ada apa, di belakang sana ada apa. Banyak rahasia-rahasia yang disimpan oleh Nabi yang tidak disampaikan kepada umatnya. Ketika Nabi dakwah kepada bangsa jin, Nabi dakwah kepada bangsa-bangsa yang ghaibah, masuk ke alam ini, masuk ke alam ini, itu semua kita nggak ngerti bagaimana kejadiannya. Jadi banyak pula yang Nabi peroleh dari Allah, tapi perkara itu wajib disembunyikan. Yang ketiga, perkara yang Nabi peroleh dari Allah berupanya wahyu, tapi wahyu itu Nabi boleh memilih. Mau disampaikan boleh, enggak disampaikan juga boleh. Perkara yang ketiga ini perkara yang enggak berkaitan sama hukum-hukum yang wajib sunnah, enggak. Artinya bukan perkara-perkara pokok, hanya perkara-perkara fadilah, perkara-perkara keutamaan-keutamaan yang boleh saja disampaikan, boleh pula tidak disampaikan. Informasi-informasi hal-hal yang biasa. Dan perkara yang boleh disampaikan itu terkadang disampaikan oleh Nabi setelah beliau meninggal. Jadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Rabbil A'la, beliau kembali kepada Allah, kembali kepada hadirat Tuhannya, kepada hadirat kekasihnya yang mulia, maka Nabi menyampaikan beberapa informasi, berita kepada siapa? Orang-orang yang menjumpainya setelah meninggal. Kan ada kan? Dikatakan siapa yang bermimpi denganku, maka dia asli berjumpa dengan aku. Gak ada setan yang bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ulama-ulama yang berjumpa Nabi ya qadatan, nyata, depan-depan, sadar, gak dalam keadaan ngimpi, gak dalam keadaan tidur. Nah, ketika ulama-ulama itu berjumpa dengan Nabi setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal, Nabi menyampaikan wahyu kepada mereka, maka itu wahyu yang Nabi boleh memilih untuk disampaikan pada masa itu atau tidak disampaikan, gitu loh. Di antaranya apa? Ada ulama yang mendatangi Rasulullah dan minta, ya Rasulullah, berikan aku hadis yang hadis itu gak pernah engkau berikan kepada seluruh manusia yang lainnya. Maka Nabi sampaikan. Berarti yang disampaikan itu hadis yang Nabi itu boleh memilih. Nabi boleh menyimpannya atau Nabi boleh menyampaikannya. Di antaranya apa? Bawa tasbih. Nabi itu kalau pergi kemana-mana bawa tasbih, pakai tasbih, walaupun hanya dipegang, maka engkau mendapatkan barokahnya orang yang bertasbih. Orang yang membawa tasbih sama dengan orang yang bertasbih. Hanya itu bawa tasbih kemana-mana, kantongin, buat gelang, buat kalung, kalau enggak buat muter-muter ginilah, buat apa kayak. Yang penting ini udah praktek dia, pokoknya bawa aja lah. Sunnah. Artinya itu perkara yang diperintahkan Nabi gitu loh, disunahkan Nabi. Bukan sunnah itu dikerjakan Nabi, bukan. Pada masa itu nggak ada tasbih, bolonginnya susah, ribet bolonginnya. Sekarang aja ada alat yang canggih bisa dibolongin batu-batu, dulu ribet bolongin begitulah. Para imam madhab dulu pakai tasbihnya pakai apa? Benang panjang, tali diikat 1000 bundelan. Nah, kalau malam baca dia bundel. Nggak ada tasbih, bagaimana? Jadi dibundelin dulu tali, bundel satu dihitung tuh panjang buat tasbihan. Nah, kamu kok di tas kamu kok bawa tasbih? Anak kamu ngelihat kamunya mati, di tasnya bapak ada tasbih. Bapak dulu seneng tasbihan, kan bagus, berarti meninggalkan kesan yang istimewa. Bapak saya ahli bertasbih, nggak taunya disimpan di tas doang tasbihnya. Nggak apa-apa, biarin, yang penting dapat kebaikan. Bawa tasbih sama dengan bertasbih, itu diantaranya.
Jadi ada hadis, ada wahyu, rupanya 3 macam wahyu yang Nabi peroleh. Yang pertama wahyu yang diperintah, wajib disampaikan. Isinya apa? Hukum-hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, mana yang batal, mana yang sah, mana penghalang agama, sampaikan. Ada yang Nabi wajib menyimpannya, menyembunyikannya, itu rahasia-rahasia Rasulullah yang kita nggak ngerti apa isinya, yang khusus antara Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berita wahyu yang Nabi boleh memilih antara boleh menyampaikan dan tidak menyampaikannya. Ini wajib tabligh namanya. Semua Nabi tabligh, nggak ada yang terkecuali. Berapa lamanya mereka tabligh? Macam-macam. Ada yang tablighnya kayak Nabi Nuh. Berapa? 900 tahun. Bayangin. 900 tahun tabligh. Menyampaikan kepada umat. Ngajak umat untuk kembali untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi Nuh itu tipenya kata Rasulullah, tipe Sayyidina Umar. Nabi Nuh itu tipe Sayyidina Umar, keras. Itu selama 900 tahun dapatnya berapa? 80 orang. Dapatnya 80 orang. Nanti kalau dihitung berapa itu? 900 tahun bagi 80 berapa jadinya? Kalau 800 tahun aja berarti yang 10 tahun 1 orang. Bayangin. Coba kiai suruh ngajar di masjid ini, yang 10 tahun muridnya cuma 1, kira-kira bubar nggak ya? Kira-kira Pak Kiai pulang nggak itu? Bubar nggak? 10 tahun berikutnya dapat 2. 10 tahun berikutnya dapat 3. Ya mendingan bubar aja lah. Ini mau ngaji apa begini? Itu Nabi Nuh alaihissalam. Tabligh nggak berhenti. 900 tahun. Berapa umurnya Nabi Nuh? 900 tahun itu dakwahnya. Umurnya berapa? 1700 tahun. Wah, sampai ini hitungnya. 1700 umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya semua tabligh kepada umatnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Ibrahim, Musa, Daud, sampai kepada yang paling akhir baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tablighnya 23 tahun. Dapatnya umat berapa? 1/3 dunia. Kalau nggak kita katakan seluruhnya, artinya dakwah beliau berhasil memberitakan kepada seluruh dunia tentang agama Islam. Dan yang disampaikan Nabi itu misinya satu, apa? Agama Islam. Nggak ada Nabi yang menyampaikan agama lain, nggak ada. Jadi kamu jangan percaya dengan berita-berita yang mengatakan ada Nabi beragama Yahudi, dan Nabi agamanya Nasrani, dan Nabi agamanya selain agama Islam. Nggak ada. Semua Nabi agamanya Islam. Mau menyebut agama, mau menyebut millah, semuanya agamanya Islam. Dinut tauhid, satu misi apa? La ilaha illallah. Satu doang misinya. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Misinya satu, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada kamu anggap ada loh agama yang dibawa Nabi tapi bukan Islam, nggak ada. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Berarti nggak ada agama yang lain.
Seluruh nabi hanya bawa satu agama, yaitu agama Islam. Kitabnya boleh beda-beda, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Quran, tapi misinya sama, isinya sama, perintahnya sama. Gak ada yang beda, gak ada, berlanjut dari nabi yang satu ke nabi yang lainnya. Ya, itu yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ikut-ikut sama orang-orang yang ngawur, yang gak jelas, yang mengatakan agama mah banyak, Allah menjadikan agama banyak, sampai dikatakan agama samawi, agama langit, agama yang turun dari, nggak ada. Agama yang turun dari langit hanya satu, yaitu agama Islam. Nggak ada yang lainnya, nggak ada. Kalau sampai ada agama yang lain, aneh. Kenapa aneh? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Adam, dipanggil Nabi Adam, sini, ini kamu saya utus ya, itu umatnya, sampaikan. Nabi Nuh, sini, ini sampaikan ya, itu umatnya, ya jalan. Nabi Musa diundang, sini, nih sampaikan. Nabi-nabi satu-satu, udah punya misi semua, mengajak umat semua. Tahu-tahu Allah ngomong, inna dina indallahil Islam. Pokoknya yang saya ridhoi, yang masuk surga cuma agama Islam. Berarti yang lain kemana? Yang lain kemana? Mungkin begitu. Allah mengutus Nabi, dikasih umat, masukin neraka. Mungkin? Kan nggak mungkin. Berarti nggak mungkin nabi-nabi itu misinya berbeda, nggak mungkin. Jadi semua nabi misinya satu, agama Islam. Nggak ada lainnya, nggak ada. Nabi Adam diutus, misinya satu, agama Islam. Dilanjutkan Nabi setelahnya Idris, terus lanjut lagi Nabi Nuh, lanjut lagi Nabi Soleh, terus lanjut satu misi, la ilaha illallah, nggak ada misi yang lain. Jadi jangan ikut-ikut tentang agama yang dikatakan agama samawi. Dan ini sudah dicekokin di sekolah-sekolah anak bapak-bapak. Kalau nggak percaya, bawa pulang nanti tanya sama anaknya. Nah, Nabi Musa itu bawa apa? Oh, Nabi Musa itu bawa agama Yahudi. Pasti begitu jawabnya. Nah, Nabi Isa itu bawa apa? Nabi Isa bawa agama Nasrani. Dikira itu agama dari para nabi. Bukan. Itu di sekolah-sekolah anak itu sudah dimasukin yang begitu. Nah, mestinya bagaimana? Mestinya Nabi Musa itu bawa Taurat, begitu. Bukan bawa agama Yahudi, bukan. Nabi Isa itu bawa apa? Bawa Injil. Nabi Daud bawa apa? Bawa Zabur. Nabi Muhammad bawa Al-Quran. Sekarang kan enggak. Nabi Muhammad bawa apa? Bawa agama Islam. Berarti sebelum ada Nabi Muhammad belum ada agama Islam, begitu? Aneh. Di Quran Nabi Ibrahim mengatakan wa ana awwalul muslimin. Muslimin ngomongnya itu. Berarti orang apa itu? Yahudi. Islam dong. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya Nabi Allah Yakub sama anak-anaknya. Pesan Nabi Allah Ibrahim sama anak-anak, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini agama terdahulu Islam semua, nggak ada yang lain, nggak ada. Jadi kalau ditanya sama anak-anak kita rubah sekarang. Nabi Musa bawanya apa? Bawa kitab Taurat, itu bukan bawa agama Yahudi, bukan. Nabi Isa itu bawa apa? Bawa kitab Injil. Lah agamanya apa Nabi Isa? Islam. Agamanya apa Nabi Musa? Islam, gitu. Jadi semua kitab itu turun untuk orang Islam. Nggak ada kitab turun untuk orang lain, nggak ada. Ini yang harus kita ketahui. Yang banyak sekali dari saudara kita Muslim yang mulai dicuci otaknya, dipahamkan dengan paham-paham yang keliru, hingga pahamnya agama itu ada banyak. Allah mengutus nabi yang banyak, bawa agama yang banyak. Ya enggak ada, masa
Nabi kok misinya beda-beda, gimana sih? Nanti yang selamat cuma satu, berarti Nabi yang lain nggak selamat gitu, gimana sih? Ya, jadi wajib. Terus lawannya, wajib Nabi tabligh, mustahil Nabi kitman, mustahil Nabi menyembunyikan berita dari Allah. Tidak ada satupun berita yang disembunyikan oleh Nabi, nggak ada. Semua disampaikan. Quran 30 juz sampai kepada kita. Hadis-hadis yang banyak sampai kepada kita. Jangankan kok para nabi, para sahabatnya pun nggak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Sahabat Nabi itu kalau mau menyampaikan berita disampaikan semuanya. Dikatakan bahwa mereka tidak pernah sekalipun menyembunyikan satu berita ketika itu datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang dariku walaupun satu ayat. Maksudnya jangan nyampein cuma satu ayat. Maksudnya makna mafhum mukhalifnya, jangan kamu simpan dariku walaupun satu ayat. Itu maksudnya. Sampaikan semuanya. Lah kalau itu diartikan makna terjemahannya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nanti kiai seayat, kamu seayat. Agama pisah-pisah dong. Keder dong kita ngerti agama. Maknanya jangan tinggalkan apapun yang dariku walaupun satu ayat. Sampaikan seluruhnya. Ini misinya Nabi. Jadi nggak ada Nabi menyembunyikan ilmu, nggak ada. Menyembunyikan berita yang manfaat, nggak ada. Semua apapun yang berkait dengan kepentingan umat disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang menyembunyikan ilmu siapa? Oh, orang-orang terdahulu, Yahudi, Nasrani. Ini orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, menyembunyikan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana rupanya Quran menyatakan berapa banyak mereka mengganti isinya Injil, mengganti isinya Taurat, mengganti isinya Zabur, merubahnya, membuangnya, bahkan membakarnya. Jadi kalau kamu sekarang mau bicara kitab yang paling otentik, kitab yang paling dijamin kebenarannya, itu hanya Al-Quran. Nggak ada kitab yang lain, nggak ada. Injil, Taurat, Zabur itu nggak ada yang otentik, nggak ada. Nggak ada kitab buku induk aslinya, nggak ada. Asli yang ditulis langsung pada Nabi Musa ngomong, tulis. Nabi Isa ngomong, tulis. Ini tulisannya nggak ada. Ya udah nggak usah asli dah, nggak usah asli. Kalau ada yang sekarang tercetak kan berarti ada buku induknya kan? Pasti ada. Nggak usah aslinya lah. Kopiannya ada nggak? Nggak ada juga. Kopiannya ada nggak? Nggak ada juga. Jadi kopian nggak ada juga. Terus yang ada apa? Nggak tahu dari mana dapatnya itu. Pokoknya asal nemu aja lah. Dicampur-campur sono, campur sini. Pendeta ini masukin, Paulus masukin, ini masukin. Hingga mereka nggak punya berita yang otentik yang berkaitan sama Injil dan Zabur. Makanya Al-Quran yang paling akhir diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Arab, nggak kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena berkali-kali kitab diberikan kepada mereka, mereka menyelewengkannya, memutar baliknya, merubahnya, dipakai untuk kepentingan pribadi. Artinya kalau punya kepentingan, masukin situ, tulis sebagai hukum. Nabi yang merubahnya, bunuh. Oh, itu makanya berapa banyak nabi-nabi dibunuh oleh Bani Israel. Karena mereka ketika mereka punya misi, mereka punya keinginan,
yang bertentangan dengan kitab-kitab mereka, maka nabinya yang disuruh merubah. Nabinya kan nggak mau merubah kitab. Bagaimana mau nabi merubah kitab? Nabinya dibunuh sekalian kalau nggak mau merubah. Itu sifatnya Yahudi sejak dulu begitu. Jadi kita harus paham, wajibnya nabi itu tabligh, mustahil nabi kitman, mustahil nabi menyembunyikan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun. Kalau yang itu perkara yang wajib disampaikan, maka pasti disampaikan. Dan nggak ada yang lupa, nggak ada. Nabi kok lupa berita gimana? Nabi lupa berita gimana? Ya yang nggak nyampe dong pak kita berita yang nabinya lupa. Maka nggak ada yang diwahyukan kepada Allah yang belum disampaikan Nabi terus Nabi lupa, nggak ada, mustahil. Nabi lupa menyampaikan hukum, lupa menyampaikan yang Allah perintahkan untuk ditabligkan kepada kita, itu hukumnya mustahil. Terus yang keempat, sifat yang wajib bagi para rasul yaitu fatonah. Maknanya apa? Fatonah itu maknanya apa? Cerdas. Artinya cerdas itu siaga. Nabi itu fatonah, maknanya Nabi itu senantiasa siaga. Untuk apa? Untuk menjawab semua pertanyaan dari musuh-musuhnya, untuk bisa membantah semua bantahan dari musuh-musuhnya. Gak ada nabi yang gak ngerti pada misinya, gak ada. Nabi itu membawa misi agama, membawa misi tauhid, membawa misi la ilaha illallah. Dan setiap orang yang menanyakan tentang misinya selalu dijawab oleh Nabi dengan benar, dijelaskan, diterangkan, diarahkan, diberi petunjuk. Itu namanya orang yang cerdas, orang yang akalnya berlipat-lipat dari orang lain. Kemampuan berpikirnya, kemampuan memahami sesuatu itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang lainnya. Gak ada yang bisa memahami sesuatu sehebat Nabi memahami. Ini bagian dari sifat yang wajib bagi para rasul. Hingga gak ada rasul goblok, gak ada. Gak ada rasul tell me, gak ada. Diajak ngomong, ya Rasulullah, hah? Apa? Gak ada rasul begitu, gak ada rasul kok ha-hi-ho. Apalagi ya, rasul cerdas. Artinya ada yang mengatakan lagi, apa maknanya fatona? Fatona itu maknanya lengket. Apapun yang sudah masuk ke ilmunya Nabi, lengket, nggak pernah bisa lepas lagi dari Nabi. Kalau kamu kan, kita kan nggak dapat ilmu satu, kadang setengahnya hilang. Kalau nggak seluruhnya, ilmunya satu, seperempat hilang. Ilmunya satu, ya secuil hilang. Kadang malah ngeblank, kadang stres, kadang hilang semua, gila. Nabi nggak ada satupun nabi yang ketika mendapat berita dari Allah kemudian beritanya hilang, nggak ada. Jadi nabi semuanya orang-orang yang senantiasa mengingat sesuatu, memahami sesuatu dengan kekuatan yang Allah jadikan yang sangat istimewa. Dan Nabi berhujjah. Hujjah itu melawan, membantai musuh-musuh yang meragukan dirinya sebagai Rasul. Ketika orang ngomong itu Rasul, Nabi bantah, Nabi buktikan, Nabi tunjukkan, hingga mereka harus iya. Nabi Nuh berapa kali, wa tilka hujjatuna ala Nuh. Quran mengatakan, dan Nabi Nuh bagaimana dia berhujjah, membantahi musuh-musuhnya, mempertahankan agama yang dia bawa, misi yang dia bawa.
Nabi Musa hujah sama Fir'aun. Nabi Ibrahim hujah sama Namrud. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujah sama siapa? Yahudi, Nasrani, sama orang Arab. Hujah tak isinya. Ini bentuk yang disampaikan oleh para nabi berkaitan dengan mempertahankan agama dan menunjukkan kecerdasannya. Apa diantaranya? Nabi Musa alaihissalam ketika hujjah menyampaikan kepada para pengikut Fir'aun. Nabi Musa itu kan tinggal di istana Fir'aun sejak kecil, dipelihara sama Fir'aun, tinggal di istananya Fir'aun. Maka dia tumbuh di tengah-tengah istananya Fir'aun. Ketika beliau dewasa, kemudian beliau menyampaikan dakwah masuk kembali ke istana Fir'aun, maka Nabi Musa nanya, Fir'aun, apa kamu Tuhan? Apa kata Fir'aun? Saya ana rabbukumul a'la. Fir'aun apa? Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Semesir ini saya Tuhannya. Semesir doang, tapi di luar Mesir bukan saya Tuhannya. Semesir saya Tuhannya. Nabi Musa nanya, kalau memang Fir'aun kamu itu sekarang jadi Tuhan, saya mau nanya lah, bapak kamu dulu Tuhannya siapa? Bingung Fir'aun. Kan Fir'aun punya bapak, ya. Fir'aun dilahirkan. Tadinya nggak ada Fir'aun, terus jadi ada, terus dilahirkan. Yang melahirkan orang tuanya. Fir'aunnya jadi Tuhan. Nabi Musa nanya lah, bapak kamu Tuhan bukan? Bukan. Oh, Tuhannya baru. Itu Fir'aun terbengong. Dengan kalimat itu banyak orang masa itu sadar, oh, Fir'aun ini bohong-bohongan nih, Tuhan-Tuhanan nih. Banyak yang langsung masuk agama Islam mendengar hujahnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, kalau memang kamu Tuhan, bapak kamu Tuhannya siapa? Masa Tuhannya belakangan lahirnya? Ada hamba melahirkan Tuhannya. Ente ini aneh Fir'aun. Berhenti Fir'aun. Namrud didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud, ini semua semesir saya yang menguasainya. Gak ada Tuhan lain selain saya, gak ada. Berarti ini matahari siapa yang menguasai? Saya. Bumi saya, seluruh Mesir saya. Kalau memang matahari kamu yang menguasain, coba sekarang keluarkan dia dari barat. Jangan dari timur. Coba kamu geser jalannya, jangan dari timur ke, tapi dari barat ke. Oh, kalau itu saya nggak bisa. Katanya ente Tuhan. Nah, menurut gimana sih ente katanya Tuhan? Kok jadi nggak bisa ngurusin matahari? Jadi matahari yang menguasain siapa ini? Bingung dia. Kalau kamu Tuhan segalanya, kamu harus jadi penguasa segalanya. Siapa yang menguasai matahari? Bingung dia. Kalau dia ngomong saya nggak bisa ngatur matahari, mau ngomong bukan saya Tuhannya, masa Tuhan menguasai separuh doang? Ini bingung dia, dilema itu. Itu hujahnya para nabi begitu. Hujah lagi Nabi Ibrahim, ambil golok yang paling gede, yang kecil dihancurin semua, watungnya tinggalin, yang gede kasih golok. Begitu ditanya siapa yang hancurin, ada yang lihat Ibrahim masuk, tangkap Ibrahim. Marah Namrud. Ditangkap Nabi Ibrahim, disidangkan di depan masyarakat seluruh Mesir. Akan dipermalukan Nabi Ibrahim di seluruh Mesir. Sudah kumpul, kata Nabi Ibrahim, ini kesempatan. Gak usah satu-satu ke rumah-rumah, kan ribet.
Itu dikumpulkan semuanya, ini kesempatan untuk ngomong. Tanya Ibrahim, kamu yang ngancurin patung saya, patung kami ini. Yang ngancurin itu yang gede. Kalau nggak percaya tanya aja sama yang gede. Kayaknya pegang golok yang gede. Fir'aun digituin, Namrud digituin, marah dia. Ibrahim, kamu jangan bercanda, masa patung bisu buta saya suruh nanya. Lah kalau sudah tahu bisu buta nggak manfaat, ngapain disembah, Namrud? Itu sebagian masyarakat masuk Islam karena ucapan itu. Ini hujahnya Nabi, membantah musuh-musuhnya, begitu loh. Bisa memutarbalikkan fakta, mengalahkan argumen mereka. Apa yang mereka ragukan tentang agama Islam terbuka, oh jadinya benar loh ini agamanya. Nabi kita Muhammad SAW, oh banyak lagi kisahnya Nabi. Diantaranya hujah tentang bagaimana mereka bertanya kepada orang-orang Arab masalah patung. Ini patung ini siapa Tuhan kamu? Iya Muhammad, ini Tuhan kami patung-patung ini. Dari dulu, dari bapak moyang kami, ini Tuhan kami patung-patung ini. Lah itu kalau hidungnya copot gimana? Patah. Ya kita betulin. Oh dibetulin. Nah kalau kupingnya copot, ya kita servis. Kalau bajunya kotor, kita cuciin. Oh, jadi ini yang ngurusin Tuhan itu kamu atau Tuhan ngurusin umat hamba? Yang namanya Tuhan itu mengayomi hambanya, mengurus hambanya, melindungi hamba, itu kan Tuhan begitu. Kalau hamba diapain? Dilindungi, diayomi, dirawat, itu namanya hamba. Nah ini patung ini Tuhan apa hamba? Ini Tuhan. Lah kok kamu yang rawat? Lah mestinya patung ini ngerawat kamu, begitu dong. Oh kamu itu hambanya dia, Tuhannya kok malah kebalik. Kamu yang hamba ngerawat. Aneh kamu ya. Mikir orang Arab. Ini bener juga Muhammad ini loh. Panggil lagi orang Arab. Ini patung-patung ini berapa biji Tuhan? Oh banyak. Di Arab itu ada 360 patung. Di tengah-tengah di sekitaran Ka'bah itu ada 360 patung. Kata Nabi apa? Kalau kamu jadi seorang budak, kalau dulu kan zaman perbudakan ada kan, kalau sekarang nyontoin budak susah, udah nggak ada. Pegawai sekarang paling. Kalau budak zaman Nabi, budak itu seluruh dirinya itu milik tuannya. Kalau dia punya penghasilan, dia punya anak, dia semuanya milik tuannya. Itu budak namanya. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya. Dia hidupnya apa seluruhnya milik tuannya. Itu budak. Makanya orang zaman Nabi menjelaskan masalah budak gampang. Karena ada contohnya. Kita ini budaknya Allah. Sama statusnya. Kita ini nggak punya apa-apa. Yang kamu punya seluruhnya punya Allah. Anak kamu, bini kamu, keluarga kamu, harta kamu, tenaga kamu, badan, semuanya milik Allah. Itu budak begitu, gitu loh. Budak itu dulu sama tuannya begitu. Semua yang dimiliki budak itu punya tuannya. Maka Nabi nanya, kalau kamu jadi budak, terus kamu punya tuan, enakan mana? Budak punya tuan satu atau budak itu punya dua tuan? Enak mana? Wah enak punya tuan satu. Nah kalau tuannya dua, oh ya keder kamu. Ini belum selesai merentah, baru menduduk, ini merentah. Ini belum merentah selesai, ini merentah. Ya kalau perintahnya nggak berlawanan. Kalau yang satu ngomong tutup pintu, yang satu ngomong buka pintu, ini budak keder, ini mau ditutup. Itu disadarkan sama Nabi. Tuhan kamu satu, yang merintah satu. Maka ketika disampaikan satu yang merintah, oh ini tenang kalau begini, beragama dengan ketenangan. Selesai perintahnya istirahat, nunggu perintah berikutnya.
menanti apa yang ditentukan oleh tuannya, nggak ada ketegangan, nggak ada kebingungan di hatinya. Kenapa? Satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang Arab yang masuk agama Islam dengan hujah-hujahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata siapa Nabi itu nggak berhujah. Ini fatonah namanya, wajib cerdas bagi para Rasul alaihimus salatu wassalam. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lihat lagi ntar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Wajib para rasul bersifat fatonah atau cerdas atau berlipat-lipat kemampuan akalnya. Lawannya mustahil, para nabi itu dungu. Dungu itu bego gitu loh. Bego itu apa?
kurang pinter gitu loh. Artinya tidak bisa berhujjah, tidak bisa membantahi lawan-lawannya. Maka hati-hati kita dengan orang-orang yang mengatakan, oh Nabi itu waktu dakwah nggak pakai ilmu tauhid, nggak pakai ilmu hujjah. Nabi itu waktu dakwah ya biasa aja, nggak pakai yang bertele-tele hujjah kayak ilmu tauhid begini. Nabi nyampein apa adanya. Mana bisa menyampaikan satu misi yang misi itu belum pernah didengar sama orang Arab, yang misi itu sudah dipalsukan oleh ribuan orang sebelumnya, orang-orang Yahudi Nasrani. Terus dia datang nyampein biasa aja, ini saya nyampein berita dari Allah ya, Iqra, monggo dibaca, yang mau ya monggo, yang nggak mau monggo. Begitu Nabi kira-kira. Atau ini ya, ada berita dari Allah suruh beragama Islam ya, yang mau ikut nih suratnya, yang pertama Iqra, yang mau gua kasih duit nih ya, gitu. Atau diancam, yang nggak mau masuk Islam gua gebukin. Begitu Nabi. Hujjah Nabi, pertahankan agama. Akalnya manusia dibangkitkan, ini barang bener. Bagaimana Nabi nggak hujjah? Maka dengan hujjah yang begitu istimewa, banyak manusia-manusia yang kemudian masuk agama Islam. Akalnya sadar, akalnya waras, diajak ngomong Nabi paham mereka. Jadi hati-hati nih sama orang-orang kalau mengatakan nyampain agama nggak usah pakai hujah-hujah begitu, nyampain langsung. Nabi nggak pernah hujah-hujah di depannya sahabat. Kata siapa? Nggak mungkin bisa menyampaikan misi ini kalau nggak pakai hujjah, nggak pakai dipertahankan, harus diulas apa isinya, apa maknanya, apa maksudnya, hingga orang tahu Tuhan itu wajib satu, agama itu wajib agama Islam, Nabi itu wajib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mustahil Nabi itu bodoh, artinya telat pemikirannya, diajak ngomong ya nyambung, suruh hujah nggak bisa, ini mustahil. Nabi kok begitu? Nabi itu nggak ada kekurangannya, sempurna pemikirannya, sempurna fisiknya, sempurna kecerdasannya, hingga semua orang yang mengikuti Nabi menjadi bangga bahwa dia menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi, sahabat-sahabatnya itu pinter hujjah. Gak ada sahabat yang bodoh hujjah, gak ada. Sahabatnya Nabi itu pinter-pinter berhujjah. Maka Nabi mengutus sahabatnya ke seluruh dunia, bukan ke satu daerah, bukan ke seluruh dunia. Eropa dikirim, Afrika dikirim, Asia dikirim, semua dikirim. Dan mereka berhujjah di sana, bagaimana mempertahankan agama Islam. Walaupun di samping itu Nabi menampakkan akhlak yang mulia, menampakkan pekerti yang istimewa. Dikatakan Nabi diutus adalah liutammima makarimil akhlak. Itu setelah hujjahnya. Jangan dianggap Nabi cuma pakai akhlak doang. Ada perintah Iqra ya, misi. Begitu. Akhlak solo begitu kira-kira. Gimana? Itu nggak lihat sahabat Umar dikit-dikit pedang, dikit-dikit. Mereka orang-orang yang kalau urusan agama Islam nggak main-main. Jadi jangan mau dicekokin sama paham-paham yang keliru, yang mengatakan Nabi nggak begitu cara dakwahnya, Nabi nggak begitu cara. Ya, kita harus sampaikan wa Nabi berhujjah, menyampaikan kebenaran tentang agama Islam agar mereka paham tidak ada agama yang lain yang lebih benar dari agama Islam. Gak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang wajib bagi para rasul. Yang pertama siddiq, lawannya adalah kizib. Wajib Nabi benar,
tidak mungkin Nabi berbohong. Yang kedua, wajib Nabi amanah, tidak mungkin Nabi berkhianat. Yang ketiga, wajib Nabi tabligh, tidak mungkin Nabi menyembunyikan sesuatu dari Allah. Yang keempat, wajib Nabi fatona, mustahil Nabi dungu, mustahil Nabi bodoh. Maka ini adalah sifat-sifat yang wajib, jumlahnya ada 4. Yang mustahil juga jumlahnya ada 4. Jadi hari ini kita sampai pada 8 sifat para rasul. Insya Allah besok akan kita sambung lagi. Yang akan datang 1 sifat yang terakhir, yaitu sifat jaiz bagi para rasul. Karena kita wajib tahu 3 perkara: yang wajib pada rasul, yang mustahil pada rasul, dan yang jaiz pada rasul. Yang lalu sudah kita bahas yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Jadi kewajiban kita mengenal Allah, kewajiban kita mengenal para rasul, itu batasannya adalah sebatas mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Kamu ngerti ini, gugur kewajiban kamu mengenal Allah dan Rasul. Kamu nggak ngerti 3 ini pada mereka, pada Allah nggak ngerti, pada Rasul nggak ngerti, maka kewajiban kamu belum gugur selamanya. Kamu dihitung berdosa terus sampai mati. Kenapa? Meninggalkan 1 kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita oleh Allah, diberkahkan hidup kita masuk dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaban, wa barik lana fi Sya'bana, wa ballighna Ramadhana, amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna tarabna Wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسيل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنصي صحبي والحمد لله في الباد والثناء والحمد لله في البال والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.